Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhil mawdu' tarikh hadar al-islamiyah, ya. Terima kasih kepada Pak Erus, kepada Pak Heri, kepada Pak Nur Huda Abu Hamad gitu ya, ada Bu siapa tadi yang ada, banyak ya, alhamdulillah, ada Bunia juga gitu ya, kemudian juga ada Pak Ustadz Muslihuddin juga ya, ada Pak Laode, ada Pak Jumadin, ada Ibu Museti, dan juga Ustadz Juni Cahyadi. Baik, hari ini kita akan dengarkan presentasi dari Bapak Ustadz Heri Wicaksono terkait dengan sejarah peradaban Islam masa Mataram Islam. Menurut saya ini menarik sekali ya, bahkan amazing kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kisah-kisah sangat heroiknya ketika merebut Jayakarta atau Batavia atau Sunda Kelapa gitu ya. Pertempurannya dari mulai ya Jawa Tengah saja ke sana kita sebut gitu ya, kemudian melalui wilayah selatan ya, wilayah utara, terutamanya juga utara dan selatan ya. Utara itu kita lihat jejaknya sekarang itu sangat kelihatan sekali ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa di Indramayu yang sudah masuk jauh ke wilayah Jawa Barat kok ada pakai bahasanya itu bahasa Jawa gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa disebut seperti itu. Kemudian hampir seluruh tokoh-tokoh yang ada ya dari mulai sekitaran Jabodetabek, kemudian bahkan sampai ke Garut sana gitu ya, itu adalah sisa-sisa dari pasukan Mataram ketika menyerang atau ketika mengepung Batavia. Saya nonton berulang-ulang tidak bosan itu ininya, walaupun ada ya sedikit didramatisir yang Sultan Agung ya. Termasuk juga yang menariknya itu adalah terkait dengan penanggalan atau kalender yang menggabungkan antara Hijriyah dengan penanggalan Jawa, itu juga menjadi hal yang menarik. Kemudian berdasarkan hukum misalnya di sana sudah muncul namanya pengadilan Serambi ya, di mana pengadilannya itu dilaksanakan di Serambi Masjid ya. Nah, konteks ini menjadi sangat menarik sekali ya, ketika bagaimana ya Islam itu kemudian hadir, termasuk juga mungkin yang kita malah nggak bahas yang sebelumnya lagi ya, kontroversi tentang antara Majapahit dengan Demak misalnya. Jadi kalau saya lihat sejarah peradaban Islam ini ya tentu saja sekarang ini trennya banyak juga yang ke wilayah Indonesia. Kenapa? Karena agar masyarakat juga mengetahui ya bagaimana sebenarnya peradaban, terutama nanti Pak Heri bisa fokus kepada ya kontribusi ataupun prestasi ya dari Mataram Islam ini terhadap nanti dari sisi keagamaannya ya, kemudian kedua dari sisi ya pendidikannya gitu ya, kemudian yang ketiga dari sisi dakwahnya, sampai kepada prestasi-prestasi, kontribusi-kontribusi yang lain yang ada, yang mungkin sampai saat ini masih terasa gitu ya. Penelitian saya misalnya di di kita sebut Cangkuang ya, di sana ada Candi Cangkuang di Garut sana, itu ternyata di sana di sebelahnya adalah ada makam dari kita sebutnya itu adalah Syekh Muhammad Arif gitu ya.
yang beliau tuh dari sisi literasi tulis menulis itu sangat luar biasa sekali, dan padahal sebenarnya juga yang candinya itu sebenarnya sudah nggak ada, sudah diratakan sebenarnya, tapi kemudian oleh pemerintah Belanda waktu itu tuh dibangun lagi gitu ya, tetapi meninggalkan sebelahnya ada makam, kemudian sebelahnya ada museum yang menunjukkan dari satu hasil wawancara itu menunjukkan dia adalah pasukan dari Mataram ya, yang menyerang apa Batavia, termasuk juga banyak sekali, jadi mereka menyebarnya itu luar biasa ya, karena kita tahu bahwa ketika Mataram itu ketika ngepung kemudian kalah gitu ya, sebagian besar itu ada pasukannya, dan juga terutama komandan-komandannya itu langsung kepalanya itu langsung dipenggal gitu ya, sehingga sebagian banyak yang lari, termasuk juga budaya bersawah atau menanam padi di sawah itu dikenalkan oleh Mataram Islam, itu jelas sekali gitu, karena masyarakat di Jawa Barat atau di Pasundan mereka mengenalnya adalah huma gitu ya, seperti yang ada sekarang itu di Baduy itu ya, sementara sawah itu dari peradaban yang ada di Mataram gitu, termasuk yang masih misteri karena saya di Jawa Barat gitu ya, adalah di Kampung Naga gitu ya. Kampung Naga itu mereka walaupun di sana itu adalah ya Tasikmalaya, Sukapura gitu ya, Sunda gitu ya, tapi banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan juga apa yang disebut dengan siapa disebutnya itu Eyang Singaparna itu adalah juga salah satu dari pasukan Mataram. Sehingga kemudian banyak sekali kita temukan orang Sunda, mohon maaf, tapi namanya itu nama Jawa di sana itu. Ya, ada nama Jawa jadi pakai O gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menunjukkan bahwa kontribusi Mataram ya untuk penyebaran Islam termasuk juga di Jawa Barat ini luar biasa sekali gitu ya. Baik, menghemat waktu saya berikan waktu sepenuhnya ya dalam 20 menit ya. 20 menit dari sekarang insya Allah cukup. Kepada Ustadz Heri saya persilakan, falyatafaddal masykura. Jazakumullah khairan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Malam ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Mataram kuno, yang kemudian menjadi sebuah tugas untuk presentasi sejarah peradaban Islam di mata kuliah kita malam ini. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah peradaban Islam pada Mataram kuno, tidak terlepas dari kerajaan Mataram Islam gitu ya. Jadi Mataram Islam itu adalah sebuah kerajaan yang kemudian didirikan di wilayah Jawa Tengah pada abad sekitar 15 atau 16 abad ke-15 atau 16 gitu ya. Kemudian masa jayanya itu berkembang di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo itu wilayah ini Mataram Islam itu sangat berkembang, kemudian sampai ekspansi ke daerah Jawa Timur gitu ya, dan kemudian Jawa Barat. Kemudian pada masa ini juga nanti akan kita lihat pergerakan pasukan Mataram Islam ketika menyerang Batavia gitu ya. Nah, sebagai sebuah kerajaan Islam, Mataram Islam ini memiliki peran penting dalam peradaban Islam tentunya gitu ya di Indonesia. Beberapa tokoh yang kemudian menjadi penyebar agama Islam, salah satunya adalah Sunan Kalijaga, itu masih hidup di masa Mataram Islam ini. Kemudian saudara atau anak dari Sunan Giri yaitu Sunan Prapen itu juga kemudian malah yang melantik Jaka Tingkir gitu ya untuk menjadi penguasa kerajaan Demak waktu itu gitu ya. Terus kemudian pada masa pemerintahan Hanyokrokusumo ini, Sultan Agung ini memang banyak sekali pencapaian gitu ya, banyak prestasi gitu. Nanti kita akan bahas di belakang. Cuma setelah wafatnya Sultan Agung ini kemudian
konflik demi konflik kemudian terus terjadi di Mataram Islam ini, kemudian pada akhirnya nanti kerajaan akan terpecah-pecah gitu ya, sampai saat ini kita nanti akan mengenal 4 wilayah yang menjadi wilayah terakhir dari Mataram Islam. Di antaranya adalah Mangkunegaran, terus kemudian Surakarta, kemudian Yogyakarta, dan satu lagi Paku Alaman. Nah, itu adalah wilayah terakhir yang kemudian menjadi wilayah setelah kemunduran Mataram Islam gitu ya. Kita akan mulai dari sini, sejarah Mataram Islam. Jadi kalau kita lihat bendera kerajaan Mataram Islam ini sudah self explanatory gitu ya, sangat menjelaskan posisinya gitu ya. Ambil contoh misalnya bulan sabit itu sangat Islam sekali gitu ya. Jadi makanya menjelaskan Mataram Islam itu benderanya salah satunya ada bulan sabit. Kemudian keris ini sangat Jawa sekali gitu ya, karena ini adalah senjata utama yang kemudian dimiliki pada waktu pejuang-pejuang Mataram Islam, di samping dengan senjata-senjata yang lain gitu ya. Terus kemudian warna putih ini sangat Indonesia sekali gitu ya. Putih artinya suci, terus kemudian merah itu sangat Indonesia sekali juga, bahwa ini menggambarkan perjuangan atau darah daripada pendiri-pendiri pejuang-pejuang Mataram Islam gitu ya. Next. Nah, ini adalah roadmap dari dari Mataram kuno atau Mataram lama ke Mataram Islam gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dulu Jawa Tengah dimulai dari kerajaan Mataram lama gitu ya. Orang menyebutnya atau mengenalnya sebagai kerajaan Medang gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kerajaan Hindu Jawa yang kemudian waktu itu berkembang di abad sekitar 7 sampai 12 kalau nggak salah gitu ya, atau 11 gitu ya. Nah, ini ada di Jawa Tengah. Kemudian kerajaan Medang ini waktu itu didirikan oleh pemerintahan Raja Sanjaya, kemudian diteruskan oleh Raja Rakai Pikatan gitu ya di abad ke-19. Nah, kerajaan Medang ini wilayahnya sangat luas, adanya di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian menjadikan wilayah kerajaan Medang itu sebagai pusat budaya dan pusat perdagangan di masa itu gitu ya. Kemudian di abad sekitar 11 gitu ya, kerajaan Medang ini kemudian runtuh karena memang berbagai konflik yang terjadi, diantaranya dengan adanya pertikaian antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Sailendra. Nah, kemudian di akhir-akhir abad 11 kemudian kerajaan sepenuhnya runtuh gitu ya, Mataram lama ini kemudian digantikan menjadi kerajaan Jawa Timur, yaitu kerajaan Majapahit, namun coraknya juga masih Hindu Buddha gitu ya. Nah, ini pusatnya ada di Trowulan di Jawa Timur, di daerah Jawa Timur. Kemudian ini didirikan oleh Raden Wijaya waktu itu, yang berasal dari kerajaan Singasari yang kemudian mengalahkan Kertanegara atau mengambil kepemimpinan dari Kertanegara. Kemudian dirinya sebagai raja kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, kerajaan ini kemudian sangat berkembang, wilayahnya mencakup Jawa, Bali, dan Sumatera gitu ya. Kemudian di masa kerajaan Majapahit ini peninggalan-peninggalan sejarah juga banyak, sebagaimana tadi kerajaan Mataram lama. Kalau Mataram lama itu salah satu peninggalan yang bisa kita lihat sekarang itu adalah kayak semacam Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian candi apa lagi ya, Candi Sewu, itu adalah peninggalan Mataram lama. Nah, di kerajaan Majapahit itu salah satu peninggalan adalah Candi Penataran gitu ya, terus kemudian Candi Jawi dan Candi Sukuh gitu. Kemudian setelah itu kerajaan sepenuhnya runtuh gitu ya di akhir abad sekitar 13 atau 14 gitu ya, 14 ke 14-15 itu kemudian digantikan dengan kerajaan Demak.
Nah, ini coraknya sudah Islam, kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama lah di Jawa Tengah atau di Indonesia waktu itu, berdiri sekitar abad 15-16 gitu ya. Kemudian didirikan oleh Raden Patah waktu itu. Nah, ini menjadi kerajaan Muslim pertama gitu di daerah di Jawa Tengah di Indonesia. Nah, dari sini nanti kita akan bicara terkait bagaimana transisi penguasa gitu ya dari kerajaan Demak terus kemudian menjadi kerajaan Pajang, kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam baru. Tapi pemerintahan kerajaan ini Islam utamanya dimulai dari kerajaan Demak ini. Pusatnya ada di Demak Bintoro gitu ya. Nah, kemudian periode berikutnya ini adalah kerajaan Jawa Tengah di Pajang. Kemudian waktu itu apa namanya diambil alih kepemimpinannya gitu ya, Pajang ini dari Sultan Trenggono gitu ya, dari Demak. Kemudian Sultan Trenggono waktu itu wafat, kemudian diteruskan oleh Sultan Sunan Prawoto. Kemudian Sultan Prawoto kemudian dibunuh oleh Aryo Penangsang gitu ya. Nah, itu cerita ada di masa kerajaan Jawa Tengah. Nanti ketika siapa namanya Aryo Penangsang membunuh Sultan Sunan Prawoto itu, kemudian di saat yang sama Sultan Trenggono itu punya bupati Pajang, yaitu Joko Tingkir gitu ya, yang karena memang dari awal ikut di kerajaan Demak sebagai prajurit, terus kemudian karena beberapa prestasi yang sangat bagus gitu, kemudian diberi wilayah Pajang, kemudian menjadi bupati Pajang di sana. Nah, ketika Sunan Prawoto itu dibunuh oleh Aryo Penangsang, Bupati Pajang ini atau Adi Wijaya ini kemudian semacam diminta untuk membalas dendam gitulah ya, membalas dendam untuk kemudian membunuh Aryo Penangsang. Cuma Aryo Penangsang dan siapa namanya Adi Wijaya atau dulu orang nyebutnya sebagai Joko Tingkir gitu ya, atau ada juga yang nyebutnya Raden Mas Karebet. Nah, itu sebenarnya sama-sama dari Demak. Arya Penangsang dan Adi Wijaya tadi sama-sama dari Demak, dan untuk membunuh itu juga semacam nggak enak kita lah gitu ya. Terus kemudian nantinya dia akan membuka semacam sayembara, siapa yang akan bisa membunuh Arya Penangsang nanti akan diberi hadiah wilayah gitu ya. Nah, dari situ kemudian masuk ceritanya ada Ki Ageng Pamanahan dan siapa namanya Ki Panjawi, itu adalah dua orang saudara yang kemudian mendaftar untuk ikut sayembara untuk membunuh Haryo Penangsang. Dan singkat cerita Haryo Penangsang terbunuh, terus kemudian siapa namanya Ki Panjawi sesuai dengan janjinya Sultan Adiwijaya itu kemudian akhirnya diberi wilayah Pati. Terus kemudian Ki Ageng Pamanahan itu kemudian diberi wilayah Mataram gitu ya. Nah, itu singkat cerita ketika beralih dari kerajaan Demak kemudian menjadi kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini di bawah kepemimpinan tadi si Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya. Nah, kemudian ketika kerajaan Demak itu runtuh gitu ya, atau setelah Sultan Prawoto meninggal gitu ya, kemudian diteruskan oleh putra mahkota, terus kemudian putra mahkota ini berseteru dengan menantunya gitu ya, Arya Panggiri dan Pangeran Benawa gitu ya. Nah, nanti akan nyambung ceritanya ketika kerajaan Demak itu kemudian runtuh di bawah kepemimpinan Raden Benawa atau Sultan Benawa. Kemudian dia meninggalkan kerajaan itu tanpa pangeran gitu ya, atau putra mahkota, karena memilih untuk jadi ulama, dan kemudian kerajaan Demak sepenuhnya diserahkan kepada Sultan Adiwijaya atau Raja Pajang, kemudian menjadi bawahan dari kerajaan Pajang gitu ya. Kemudian Jawa Tengah, Mataram Islam mulai naik pamornya, kemudian menjadi sebuah kerajaan besar gitu ya, yang kemudian nantinya
kita akan lihat perjalanannya itu menggantikan kerajaan Pajang, terus kemudian turun lagi menjadi kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Sebenarnya bukan hanya kerajaan Yogyakarta saja, tapi juga ada tadi yang disebut Mangkunegaran, terus kemudian Yogyakarta, kemudian Pakualaman gitu ya, dan Surakarta. Next. Nah, ini adalah silsilah secara singkat bisa dijelaskan ketika kerajaan Mataram mulai berdiri. Jadi ceritanya tadi nyambung ketika Sultan Adiwijaya itu memberikan tanah kepada Ki Ageng Pamanahan karena berhasil membunuh Aryo Penangsang gitu ya. Kemudian mulai membangun kerajaan kerajaan Mataram Islu di daerah Kota Gede gitu ya. Nah, kemudian di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan ini mulai besar kerajaan itu karena memang didirikan di sebuah bekas kerajaan Mataram kuno gitu ya, yang tadi disebut sebagai kerajaan Medang. Nah, itu sebenarnya ini adalah wilayah yang sama. Kemudian tanahnya subur dan sebagainya, kemudian menjadi besar. Dan ini pun sesuai dengan semacam prediksi gitu ya dari Sultan atau Sunan Prapen bahwa ketika Adiwijaya melantik Ki Ageng Pamanahan untuk menjadi penguasa di Mataram, itu kan ceritanya kan diprediksi akan menjadi perusahaan kerajaan besar yang kemudian menggantikan kerajaan Demak gitu ya, atau kerajaan Pajang. Nah, itu ya kemudian yang waktu itu pemberian wilayah ini menjadi berlarut-larut gitu ya, nggak langsung diberikan ketika mengalahkan Aryo Penangsang, itu nggak langsung diberikan karena ketika melantik itu wilayahnya itu masih ditahan gitu oleh Adiwijaya karena prediksi itu gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ini terdengar oleh Sunan Kalijaga, terus kemudian ditengahin gitu ya, sebagai raja kalau sudah janji harus ditepatin. Kemudian yang kedua, Ki Ageng Pamanahan diminta untuk semacam membuat statement agar setia kepada kerajaan Pajang gitu ya. Nah, akhirnya diberikan wilayahnya, kemudian tidak begitu lama diwariskan kepada Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini nama aslinya adalah aslinya Bagus Rubut gitu ya. Nah, ini tadinya sebenarnya ini menjadi anak angkat Sultan Adiwijaya sebenarnya. Jadi ketika Sultan Adiwijaya itu berkuasa di Kerajaan Pajang, lama tidak punya anak, kemudian Ki Ageng Pamanahan punya anak namanya Sutawijaya, kemudian ini diangkat sebagai anak. Jadi Sultan Adiwijaya itu adalah bapak angkat dari Raden Sutawijaya. Kemudian ini menikah dengan Ratu Hadi gitu ya. Kemudian di kepemimpinan Sutawijaya inilah kerajaan Mataram Islam ini lepas dari kerajaan Pajang karena memisahkan diri dari Sultan Adiwijaya. Jadi ceritanya memang agak sedikit dramatis gitu ya. Ada beberapa versi. Versi pertama ini Sutawijaya kemudian memberontak, tapi versi kedua Sutawijaya sebenarnya tidak memberontak, tapi hanya lebih ke arah ingin lepas gitu aja dari Pajang. Kemudian terjadi pertempuran antara anak bapak angkat dan anak angkat gitu ya. Terus kemudian waktu itu Sutawijaya karena dibantu secara tidak langsung dengan adanya Gunung Merapi meletus gitu ya, kemudian ada banyak pasukan dari Adiwijaya yang kemudian kena impact dari letusan Gunung Merapi itu, kemudian akhirnya kalah, kemudian kembali ke Pajang, dan Sultan Adiwijaya waktu itu sudah memberikan mandat kepada penerusnya sebelum meninggal bahwa tidak boleh bermusuhan dengan kerajaan Mataram Islam karena sebenarnya mereka masih saudara atau menjadi anak angkat gitu ya dari Sultan Adiwijaya. Nah, kemudian nggak berapa lama digantikan oleh Panembahan Hanyaprawati. Kemudian ini sebenarnya anak dari Sutawijaya yang kemudian menikah dua kali gitu ya, atau punya dua istri. Yang pertama itu istri dari putri kerajaan Ponono
Ponorogo gitu ya. Waktu itu namanya siapa? Eh, Raden Mas Wuryah gitu. Sorry. Ya Wuryah, Putri Wuryah, kemudian Diah Banowati, ini yang istri kedua. Nah, setelah menikah dengan Wuryah atau Putri Ponorogo, Kerajaan Ponorogo, sebenarnya itu nggak punya anak lama gitu ya. Padahal Panembahan Hanyokowati itu sudah berjanji bahwa nanti yang akan menjadi putra mahkota adalah anak dari Wuryah tadi. Nah, karena tidak punya anak lama, kemudian menikah dengan Diah Banowati. Nah, kita ingat Diah Banowati itu adalah anak dari Pangeran Benowo yang kemudian tadinya yang meninggalkan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ditinggalkan karena memilih menjadi ulama, terus kemudian wilayahnya kan diserahkan kepada Sutawijaya. Nah, Diah Banowati ini adalah anak dari Pangeran Benawa, dan disinilah akhirnya nasab dari Pangeran Adi Wijaya dan Ki Ageng Pamanahan ketemu di sini dengan menikahnya dan Diah Banowati dengan Panembahan Hanyokowati. Nah, ketika Panembahan Hanyokowati itu meninggal atau wafat gitu ya, anak dari Diah Banowati yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo, nama kecilnya adalah Raden Mas Rangsang. Ini sebenarnya waktu itu bukan pilihan utama untuk menjadi raja. Pilihan utamanya adalah tadi anak yang dari putri Kerajaan Ponorogo, Wuryah, Raden Mas siapa namanya? Raden lupa anak ya. Jadi di situ, nah karena ketika Panembahan Hanyokowati itu meninggal, Sultan Agung itu masih berumur sekitar 18 sampai 20 tahun, dan anak yang pertama yang tadi dijanjikan jadi raja itu baru umur sekitar 8 tahun. Nah, akhirnya untuk memenuhi nazarnya gitu ya, menjadikan raja gitu ya, akhirnya yang anak berumur 8 tahun tadi dengan Putri Ponorogo tadi dijadikan raja sehari, kemudian setelah itu diturunkan, kemudian diganti dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini disinilah kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo menikah dengan Putri Cirebon, kemudian kerajaan Mataram Islam jaya-jayanya di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah ini kemudian kerajaan Islam akan terus Mataram Islam akan terus turun pamornya karena berbagai konflik. Di antaranya adalah Amangkurat I, ini adalah sangat berbeda dengan sifat bapaknya, karena Sultan Agung kita tahu sendiri itu kan sangat membenci Belanda ya, VOC, kemudian sampai menyerbu Batavia. Tapi Amangkurat I itu justru malah memihak kepada Belanda. Terus kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sangat berkoalisi atau berinteraksi dengan para ulama, tapi Amangkurat ini justru malah membenci ulama gitu ya. Bahkan nanti di zaman Amangkurat I itu nanti pernah ada peristiwa pleret ya, itu adalah pembantaian para ulama di alun-alun Pleret. Terus kemudian terjadi pergolakan, kemudian Amangkurat I itu punya dua anak gitu, yang satu akan menjadi Amangkurat II, kemudian satunya lagi menjadi Pakubuwono. Nah, Pakubuwono inilah yang kemudian mendirikan kerajaan baru gitu ya, yang bernama Kartasura. Nah, terus kemudian Mataram Islam akan terus turun pamornya sampai kemudian nanti ketemu di Amangkurat V gitu ya. Nanti ketemunya di nama sebenarnya ketika Pakubuwono ini mendirikan kerajaan baru bernama Kartasura, ini sudah mulai besar kerajaan itu, kemudian sampai ke Amangkurat IV. Sampai ke Amangkurat IV itu kemudian terpecah lagi kerajaan itu menjadi Amunegara. Ini adalah Pangeran Sambernyawa. Nah, ini kemudian yang nanti akan mendirikan kerajaan Mangkunegaran. Kemudian Amangkurat IV diteruskan oleh Pakubuwono, sebenarnya Pakubuwono II. Nah, ini di Pakubuwono II ini yang kemudian nanti akan terus sampai mendirikan kerajaan menjadi Surakarta. Hamengkubuwono nanti akan mendirikan kerajaan Yogyakarta. Yogyakarta. Gitu ya.
Betul, terus kemudian nanti setelah itu nanti ada konflik sedikit dengan Paku Alam. Nah, ini akan nanti jadi kerajaan atau wilayah Paku Alaman gitu ya. Oke, fokus ke ininya, langsung ke kontribusi untuk ini kontribusinya. Ini wilayahnya nggak usah, nggak apa-apa, lewati saja. Baik. Nah, ini adalah peristiwa penting yang terjadi di Mataram kuno. Nanti bisa kita Ya, bahas. lewat Sebenarnya aja. tadi Panjang ya. sudah dibahas juga tadi. Nah, kemudian ini adalah akhir wilayahnya. Ada Yogyakarta, Surakarta, kemudian Paku Alaman dan Mangkunegaran. Nah, Oke. kontribusinya Ya, terkait dengan bidang keagamaan. Jadi Mataram Islam itu di bawah kepemimpinan Sultan Agung sangat menghormati para ulama gitu ya, karena memang punya pengetahuan yang tinggi, bahkan memberikan guidance atau sebagai tempat konsultasi untuk sebelum memutuskan masalah-masalah kerajaan gitu ya. Kemudian di zaman itu juga ulama itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada ulama yang masih keturunan bangsawan, ini menjadi tempat tersendiri, menempati tempat sendiri. Kemudian ulama yang bekerja sebagai alat birokrasi atau abdi dalam. Kemudian ketiga ulama pedesaan yang menjadi perpanjangan tangan dari kerajaan ke wilayah-wilayah yang lebih kecil gitu. Kemudian ada hukum Islam juga. Tadi sempat disebut Pak Dokter terkait dibentuknya adalah pengadilan Surambi atau Al-Mahkamah Al-Kabirah yang didasarkan pada syariat Islam. Ini kemudian akan menjadi tempat untuk memutuskan beberapa perkara gitu ya. Kemudian itu dilakukan di Surambi Masjid gitu ya. Nah, ini komposisinya dipimpin oleh Kiai Penghulu sebagai ketua, kemudian ada Patok Nagari yang berjumlahnya 4 orang sebagai anggota. Kemudian tradisi keagamaan juga terjadi di sini, terjadi akulturasi lah gitu ya, yang tadinya sangat kental urusan Hindu Buddha atau Bunda Hindu gitu ya, kemudian masuklah agama Islam, kemudian beberapa tradisi itu kemudian digabungkan, maksudnya diakulturasi gitu ya, yang tadinya kental dengan suasana agama Hindu dan sebagainya, kemudian terus diakulturasi untuk dimasukkan nilai-nilai keislaman. Makanya muncul juga di situ tradisi misalnya tahlilan, sekaten, grebek, suronan, nyadran gitu ya, bersih-bersih desa dan sebagainya. Nah, ini semua dilakukan atas petunjuk atau blessing dari para ulama gitu ya. Kemudian secara birokrasi terbagi menjadi 4 wilayah kerajaan: Bagelen, Kedu, kemudian Pajang dan Demak. Nah, ini masing-masing dipimpin oleh bupati. Next, kita kembali ke aspek ekonomi dan sosial budaya. Kemudian itu letak geografisnya ini memang sangat strategis karena berada di wilayah yang sangat subur gitu ya, bekas wilayah kerajaan Medang. Nah, ini kemudian menjadi kawasan yang sebagai pengekspor beras gitu ya, atau produk-produk pertanian gitu. Makanya Mataram Islam menjadi kerajaan yang besar. Maritim ini tadi kita lihat di di wilayah-wilayah tadi kan sudah mulai ekspansi ke wilayah utara gitu ya, atau Pantura gitu ya. Di sana ada wilayah-wilayah kerajaan yang di sepanjang pantai Pantura Jawa gitu ya. Kemudian itu menjadi tempat transportasi dan sebagainya. Unsur ekonomi, maritim dan agraris kemudian ini membuat kerajaan Islam menjadi kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kejayaan ekonomi juga begitu terlihat dari adanya penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa, kemudian sampai kemudian ke arah timur, cuma nanti akan berhenti di sekitar daerah sebelum Bali ya. Jadi Bali tidak masuk dalam kejayaan Mataram Islam ini karena beberapa hal gitu ya. Seni ini juga sangat kental sekali. Tari, kemudian ukiran-ukiran dan sebagainya itu sangat kental dengan nuansa Mataram Islamnya gitu ya. Kebijakan ekonomi, beliau kemudian membagi tanah itu menjadi tanah yang memang
bisa ditarik pajaknya, ada juga tanah yang tidak ditarik pajaknya gitu ya. Tanah yang tidak tarik pajaknya itu biasanya tanah yang dipakai untuk pendidikan dan sebagainya, itu kemudian menjadi tanah yang bebas pajak. Pertanian, kemudian fiskal dan pembentukan lembaga keuangan juga terjadi di sini. Budaya tadi menggantikan budaya-budaya yang kental dengan Hindu Buddha, kemudian menjadi dimasukkan nilai-nilai keislaman gitu ya. Sosial yang tadi ini sempat disebut juga terkait dengan perubahan penanggalan gitu ya, penanggalan Hindu yang berdasarkan peredaran matahari, kemudian di tahun 166 atau bertepatan dengan 1555 ini kemudian dirubah berdasarkan peredaran Komariah, jadi dikenal dengan perhitungan dengan tahun Jawa gitu ya. Keagamaan juga begitu, ini menjadi penting, ulama menjadi tempat untuk berkonsultasi, kemudian memberikan guidance dan sebagainya sebelum keputusan itu ditelurkan gitu ya, atau diputuskan. Aspek pendidikan ini ada masjid gede, ada masjid Kawedanan, ada Langgar dan sebagainya sebagai pusat pendidikan. Kemudian pesantren ini juga salah satu bentuk organisasi yang kemudian menjadi pusat dari pendidikan. Kemudian sorokan, halakoh, takasus ini adalah beberapa metode pendidikan yang kemudian fokus pada pendidikan sebagai metode untuk pembelajaran gitu ya. Tanah perdikan ini yang tadi disebut tanah yang khusus untuk pendidikan, kemudian tidak ditarik pajaknya. Kemudian ada pengenalan sejarah gitu ya. Bagaimanapun juga pengenalan sejarah ini penting bagi generasi waktu itu gitu ya, agar tidak mengulangi kesalahan sejarah yang sama gitu ya. Jadi ini salah satu kekuatan juga pengenalan sejarah. Kemudian cabang ilmu banyak lahir di sini itu, terus kemudian hubungan ulama dan keraton juga sangat kental gitu ya. Kemudian kemunduran pendidikan itu dimulai setelah beliau wafat, kemudian digantikan oleh Hamengkurat I yang kemudian sifatnya sangat berlainan dengan bapaknya gitu ya. Nah itu mau nggak mau akhirnya berpengaruh juga terhadap kemunduran pendidikan di masa Mataram Islam. Tayyip, itu saja yang bisa disampaikan Pak Dokter, mohon koreksinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri Wicaksono ya. Jadi tadi awal-awal jadi cerita kayak cerita wayang jadinya gitu ya. Jadi sangat detail ya terkait dengan nasab dan silsilah gitu ya. Tadi sebenarnya ada wilayah juga sebenarnya disebutkan gitu ya. Nah, tadi yang menarik ini sebenarnya ini nih terkait dengan pertama tadi yang perlu lebih dieksplor lagi adalah dari sisi keagamaan gitu ya. Kenapa kemudian akulturasi itu muncul, kemudian sebenarnya para ulama waktu itu apakah mereka menyetujui atau mungkin sebagian ada yang tidak setuju juga gitu ya. Nah, kemudian peran ulama di situ itu seperti apa? Mungkin kalau zaman sekarang itu seperti MUI-nya lah gitu ya. Nah, MUI-nya termasuk juga tadi belum dibahas tentang misalnya gelarnya kan siapa Khalifatullah fil Ard gitu ya, atau juga gelar dari pangeran ini ya, Sultan Agung itu kan ya. Nah, tadi gelarnya siapa? Itu Sultan Agung itu gelarnya hanya Kusumo kalau nggak salah. Ya. Panjangnya gitu. Sultan Agung Khalifatullah apa ya? Pokoknya dia pakai Khalifatullah ya, Abdurrahman gitu ya. Nah itu artinya itu kan juga di situ ada unsur masuk di situ sebenarnya. Nah sebenarnya tadi sikap mungkin ulama, kemudian juga tradisi tadi mungkin sama tradisi literasinya tadi mengajinya dan sebagainya itu sebenarnya juga perlu kita eksplor lagi gitu. Tapi yang menarik juga tadi sikap terhadap kolonialisme misalnya gitu ya. Ini juga menjadi hal
yang menarik juga, termasuk juga kalau yang saya baca beberapa kali itu mungkin dari sisi militer ya, bagaimana mereka itu memiliki telik sandi gitu ya, memiliki lembaga atau disebut dengan pasukan intelijen yang banyak juga dari kalangan perempuan di situ. Itu mungkin bisa diceritakan tuh seperti apa sebenarnya jadi dari perspektif atau dari sisi dimensi militer khususnya untuk untuk intelijen yang sebagian besar ada banyak juga yang perempuan yang mereka menyusup ke berbagai pemerintahan di kolonial di penjajah Belanda itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua juga tadi kan memang wilayahnya itu tidak sampai ke Bali gitu. Tidak sampai ke Bali tapi kemudian tapi kalau ada tadi Mataram gitu ya. Kok kenapa sekarang di Lombok itu namanya Mataram juga gitu ya. Ada kaitannya atau tidak kira-kira nih antara Mataram yang ada di Jawa ini dengan Mataram yang ada di NTB sana gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya terkait dengan ini dengan pola kepemimpinan ataupun leadership gitu ya. Dan juga khusus seperti apa sih sebenarnya akhir dari cerita penyerangan di Batavia itu ya. Kalau di yang filmnya itu kan dia munculnya referensinya jadi film nih. Padahal saya punya buku khusus tentang Sultan Agung tuh, dia tebel bukunya itu menceritakan secara detail gitu ya. Nah kalau di film cuman memang ada beberapa hal kalau di film itu bahwa akhirnya kemudian Sultan Agung ini kemudian malah ya akhirnya tidak lagi mengorbankan rakyatnya untuk menyerang tapi memilih memang kemudian berdamai gitu ya. Dalam artian itu tidak fokus kepada penyerangan kembali setelah melihat begitu banyak korban dari ya umat Islam gitu ya. Itu yang terakhir mungkin tadi terkait dengan mungkin teman-teman bisa ini nih terutama yang dari Jawa Barat gitu ya terkait dengan apa sih peninggalan dari Sultan Agung ataupun Mataram Islam yang bisa kita lihat bisa kita ini kan di Pasundan terutama di Jawa Barat gitu bahkan sampai ke Bogor juga kemudian tadi Depok juga ya kemudian juga ke beberapa wilayah timur tentu saja. Nah, oke. Mungkin kita bisa kasih kesempatan juga untuk ini teman tadi teknologi sebenarnya juga masuk juga sebenarnya teknologi perang terutama gitu ya. Itu menjadi hal yang menarik juga sebenarnya itu ketika strategi dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelumnya kita mau ada yang kita kasih kesempatan untuk yang bertanya dulu ya. Untuk yang bertanya saya persilahkan Pak Mustafa kayaknya mau komentar nih. Silakan Pak Mustafa. Belum dulu bermasuk kurang legislatif. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin tadi dijawab dulu Pak Heri ketika terkait dengan yang pertama dulu ya, terkait dengan peran ulama kayak gimana sih ketika kemudian muncul akulturasi itu, gitu. Apakah memang sepakat atau mungkin ada yang tidak sepakat? Jadi corak keagamaannya itu seperti apa pada masa ini, gitu. Silakan. Ya, baik Pak Dokter. Memang tidak dipungkiri tidak semua ulama waktu itu setuju terhadap akulturasi gitu ya. Artinya memang ada beberapa ulama yang katakanlah keberatan gitu ya. Misalnya tadinya Sultan Sunan Kalijogo kemudian mengambil penyebaran Islam itu melalui wayang misalnya gitu ya. Nah itu kan sebagai representatif misalnya ulama yang menentang bahwa itu kan wayang itu kan semacam patung gitulah ya. Kemudian nanti di Islam ada pendapat yang mengatakan bahwa itu nanti harus dikasih nyawa, kemudian kita dihukum atas dasar itu gitu ya. Nah, kemudian ada jalan tengah sebenarnya waktu itu yang diambil. Tadinya kan wayang itu dalam bentuk 3 dimensi gitu ya, artinya kayak patung memang, terus kemudian ditengahin ya udahlah begitu, kalau gitu wayangnya yang gepeng aja gitu ya, yang flat gitu ya. Kalau flat kan nggak mungkin hidup gitu kan, yang flat nggak mungkin hidup gitu. Jadi ya sudah, kemudian itu menjadi jalan tengah gitu ya. Dan memang uniknya bahwa peran ulama ini memang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa gitu ya. Dan itu memang uniknya itu
berabad-abad wilayah Jawa itu kan terpengaruh dengan kondisi Hindu-Buddha gitu ya. Betul. Terus kemudian itu memang sangat melekat karena memang sudah berabad-abad pakai tradisi itu gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya langsung dipakai cara pemurnian akidah gitu ya. Nah, itu kan kelihatannya akan sangat frontal gitu ya, dan kemudian takutnya malah begitu frontal nanti malah pecah dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menurut beberapa ulama yang dalam hal ini misalnya barisan dari Sunan Kalijaga itu memodifikasi kemudian yang penting mereka mau dulu datang ke masjid, kemudian dikenalkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat gitu ya, agar mau datang dulu saja gitu ya, agar mereka bisa datang kemudian mendengarkan, kemudian nanti lama-lama akan digiring ke pemurnian akidah gitu, tapi tidak bisa frontal. Tapi memang ada ulama yang kemudian tidak setuju, artinya ya pemurnian akidah harus gitu ya. Nah, itu kemudian akhirnya timbullah jalan tengah seperti tadi gitu ya. Wallahu alam Pak Dokter, mungkin itu. Oke, terima kasih. Ada dijawab. satu lagi tadi terkait dengan ini nih seni ukir gitu ya. Nah, boleh dijelaskan tidak apa sih karakter yang khas ketika seni ukir itu awalnya itu ada gitu ya. Sebenarnya bukan seni ukir, bukan hanya ukir kayu tetapi juga batu juga. Tadi kan disebutkan ada yang membuat misalnya patung gitu ya, membuat kayak semacam itu. Nah, seperti apa nih kita sebut sebagai revolusi Islam gitu ya, atau kita sebut sebagai pengaruh dari Islam terhadap para pengrajin patung atau mungkin juga seni ukir, baik itu ukirnya adalah kayu ataupun juga batu gitu. Ada karakter khas tidak, terutama pada masanya ya Mataram Islam ini? Silakan. Ya, jadi memang betul bahwa salah satu bentuk transformasi seni gitu ya, yang tadi sempat disebut itu terkait ukiran patung dan sebagainya gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika ajaran Hindu Buddha itu seni-seni itu kemudian lebih banyak menghiasi dalam bentuk patung gitu ya. Artinya kita bisa lihatlah beberapa komposisi misalnya di Candi Borobudur dan sebagainya itu kan lebih ke arah bentuk manusia atau bentuk makhluk hidup gitu ya. Nah, kemudian ketika terjadi transformasi dari Hindu Buddha kemudian ke Islam di masa Mataram Islam itu, kemudian bentuk-bentuk itu menjadi mulai pudar lah gitu ya, karena nilai-nilai Islam tadi. Terus kemudian seni itu akan berubah menjadi seni-seni yang kelihatannya abstrak gitu ya, atau tidak berbentuk lah, atau misalnya berbentuk pun juga misalnya semacam kayak batik gitu ya, ada gambar-gambar yang daun, atau misalnya pokoknya seni ukir yang abstrak lah, yang tidak seperti makhluk hidup gitu ya. Kemudian itu yang kemudian diakomodir atau dikembangkan, kemudian diterapkan di misalnya di kusen pintu, jendela, atau misalnya ukiran-ukiran bangunan yang lain gitu. Jadi tidak lagi merepresentasikan makhluk hidup, tapi merepresentasikan hal-hal yang sifatnya itu abstrak, atau mungkin tumbuhan dan sebagainya, yang kemudian semacam tidak akan dikenai tanggung jawab gitu. Oke, ya, betul sekali. Tadi jawaban aja. Jadi karakter ataupun pengaruh Islam dalam seni ukir dan juga seni dari patung itu adalah perubahannya yang cukup tadi ya, cukup radikal gitu ya, cukup ini juga dari membuat gambar makhluk bernyawa kemudian dirubah menjadi dedaunan, kemudian juga jadi gambar-gambar abstrak yang juga dikembangkan, karena memang tadi berarti kan paham tentang menggambar,
gambar, kemudian paham atau pemahaman tentang menggambar makhluk hidup dan sebagainya itu ya sudah masuk gitu ya, sudah masuk di sana gitu ya. Nah, termasuk juga yang menarik ini tadi masih terkait dengan seni gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dalam 1 menit tentang pengaruh nih dari ya mungkin lagu-lagu Jawa gitu ya yang kita kenal tuh yang dengan lir-ilirnya gitu kan. Terus apalagi nih yang ada kontribusinya sehingga kan ya orang Jawa itu kan suka nyanyi, suka ini, pegending apa gitu. Nah, seperti apa sebenarnya itu pengaruh Islam di sana itu? Ya, kalau sama dengan pengaruh seni tadi ya, ukir dan sebagainya, tradisi-tradisi yang kemudian nyanyian dan sebagainya itu kemudian bertransformasi yang tadinya apa namanya kental dengan budaya Hindu-Buddha, artinya menyembah apa namanya Sang Hyang Widi dan sebagainya, itu kemudian bertransformasi menjadi lirik-lirik yang kemudian itu apa namanya sangat kental Islamnya gitu ya. Walaupun secara lirik mungkin tidak langsung menuju apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan Islam, tapi diwakili dengan apa ya semacam simbol-simbol atau misalnya bahasa-bahasa gitu yang kemudian ketika digali lebih jauh maknanya sebenarnya makna yang kemudian apa namanya menuju pada syariat-syariat atau kemudian ajaran-ajaran Islam, artinya akidah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi memang secara lirik kemungkinan tidak eksplisit gitu ya atau jelas ke arah sana gitu ya, tapi ketika digali dan sebagainya gitu ya, itu maknanya ke arah sana sebenarnya gitu ya. Kurang lebih mungkin itu Pak Dokter. Oke, terus yang menarik juga nih kalau tentang prediksi masa depan itu kan kita mengenal ada Jangka Jayabaya nih ya gitu ya. Nah, Jangka Jayabaya ini kalau menurut saya menarik nih untuk dibahas ketika melihat fenomena yang ada kaitan tidak dengan tadi yang saya maksud sebenarnya literasi ya. Jadi tradisi menulis, kemudian tradisi juga belajar gitu ya di masa Sultan Agung ini seperti apa sebenarnya gitu. Apa tadi misalnya disebutkan pesantren gitu ya, apakah sudah ada, kemudian seperti apa sebenarnya karakternya, kemudian mungkin juga model pembelajarannya. Silakan, itu mungkin terakhir dari saya dulu, nanti yang lain. Baik, Pak Dokter. Jadi kalau terkait dengan misalnya Jangka Jayabaya, walau alam kemungkinan besar Ana belum dapat literaturnya, tapi mungkin saja itu justru malah mendahului dari apa namanya masa di mana Mataram Islam ini berdiri. Kalau tidak salah itu kan masih kental dengan urusan Hindu-Buddha kali ya, Jangka Jayabaya itu artinya hidup di masa 1 abad atau 2 abad sebelum abad di mana kerajaan Mataram Islam itu jaya-jayanya. Kemungkinan besar itu wallahualam mungkin kurang valid atau seperti apa, mungkin bisa diluruskan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau di sini sebenarnya kitab Jangka Jayabaya itu sebenarnya dia adalah hasil gubahan tuh dari bukunya kitab Al-Musassar namanya itu, Musassar gitu ya. Jadi itu adalah dari Sunan Giri gitu ya yang kemudian dimodifikasi sehingga munculkan banyak prediksi di masa depan gitu ya. Tapi lepas dari kontennya sebenarnya saya lebih kepada ya tradisi menulis di masa Sultan Agung itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi apakah betul-betul sudah cukup bagus atau seperti bisa sekilas saja tradisi menulis lah gitu, kitab buku seperti apa sebenarnya pada masa itu? Ya, kalau tradisi menulis kitab kemungkinan besar itu juga sangat berkembang gitu ya, karena Sultan Agung sendiri juga kalau tidak salah beberapa literatur yang pernah dibaca itu kan kemudian menerbitkan beberapa buku gitu ya, beberapa buku yang kemudian lupa juga namanya apa gitu ya, tapi buku itu kemudian semacam buku yang kemudian menjadi warisan gitu ya, generasi-generasi setelahnya kemudian mengajarkan tentang kebaikan dan sebagainya. Kalau dilihat dari hubungan baiknya dengan ulama dan sebagainya, kemungkinan besar tidak jauh dari tentang masalah-masalah syariat atau masalah-masalah kepemimpinan gitu ya, yang kemudian
memang Sultan Agung ini dikenal sebagai sultan yang sangat adil gitu ya. Kemudian hubungan dengan ulamanya sangat bagus gitu ya. Jadi apapun itu buku yang ditulis saya yakin ada hubungannya dengan apa namanya hubungannya baik dengan ulama. Artinya ulama itu kemudian akan mempengaruhi pikirannya, akan mempengaruhi produk-produk yang kemudian ditulis oleh Sultan Agung sendiri gitu. Walau alam. Oke, ya ini nanti kita bisa gali banyak sekali, misalnya Kitabul Asror yang kemudian menjadi satu model atau satu awal dari penulisan sejarah histori Jawa Jawa Baru terutama ya. Jadi era baru, terutama era baru di sini adalah era Islam. Nah, terakhir sekali dari saya ini. Jadi terkait bagaimana sebenarnya hubungan antara Kesultanan Mataram, dia kan menggunakan istilah sultan gitu ya, dengan negara-negara Islam yang lainnya ya, baik di Nusantara ataupun di sampai ke Turki Utsmani. Seperti apa sebenarnya? Ya, Mas Allah, anak terus terang tidak terlalu paham terkait ini, jadi mungkin saya simpan sebagai PR anak nanti ya. Iya, boleh. Iya. Ya, baik, ini menarik sekali gitu ya kalau kita ini. Baik, kita pakai kesempatan nih, ada yang mau bertanya. Pak Heru sampai itu udah open mic, kayaknya mau bertanya. Kalau saya senang dan ini lebih mendalam sebenarnya kita bisa temukan nih. Silahkan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter dan atas pencerahan dan ilmunya juga dari Ustadz Heri. Ini mohon maaf, ini videonya memang sinyalnya kurang bagus di sini, Pak Dokter. Betul, mau sama tanya dengan ini saja Pak Dokter, mungkin saya tertarik dengan pendidikan militer ya di kala ketika itu ya, karena kan kita yang saya rasakan itu heroisme, perlawanan umat Islam dan kegagahan ya, soliditas dan ketangguhan pasukan-pasukan kesultanan ketika itu sangat luar biasa begitu. Itu yang pertama. Seperti apa sih pendidikan militernya ketika itu gitu ya? Sampai tadi disampaikan oleh Pak Dokter mengenai intelijen wanita-wanita yang masuk ke Belanda ya, perlawanan di Belanda gitu. Nah, itu seperti apa? Apakah memang masuk sebagai intelijen itu tidak berhijab misalnya begitu kan? Mau tidak mau ketika itu kalau berhijab mungkin akan terlihat benar gitu ya. Apakah seperti itu kebijakan ketika itu sehingga membolehkan wanita yang Islam misalnya muslimah masuk sebagai intelijen, masuk ke kantor-kantor di Hindia Belanda ketika itu dengan seperti apa? Apakah memang tidak berhijab atau memang seperti apa gitu? Jadi militernya bagaimana dan intelijen khususnya yang muslimah seperti apa gitu? Pengen tahu juga nih Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kayaknya saya sharekan, saya sudah taruh di YouTube saya, cuman di unlist karena nggak boleh di publik gitu ya. Nanti saya sharekan juga. Menarik sekali tuh Pak Eros. Jadi bahkan ada satu buku itu membahas tentang intelijen perempuan di masa Mataram Islam. Nah, mungkin Pak Heri bisa dijawab juga nih tentang sebenarnya kayak gimana sih pakaian muslimah pada masanya Sultan Agung gitu ya, terutama terkait dengan hijab misalnya gitu ya. Kalau tadi otomatis kalau namanya intelijen otomatis mereka memang tidak pakai hijab, bahkan ada yang mohon maaf ada yang menjadi dia kayak pelayan, kemudian juga ada yang penari gitu, ada juga tabib gitu. Mereka masuk ke bukan ke kantor-kantor tapi mereka nyamar gitu karena dan itu terbukti nanti kalau yang di Depok itu ada salah satu makam seorang intelijen perempuan itu putri siapa namanya gitu, itu cukup terkenal di Depok itu. Itu salah satunya. Bahkan salah satu dari riwayatnya betul bahwa Cornelis de Houtman itu meninggalnya juga diracun oleh salah satu dari pelayan yang dia seorang intelijen dari Mataram. Silakan Pak Heri, mungkin tadi yang ke hijabnya itu kayak gimana sebenarnya pada waktu itu yang menarik dengan militernya, semangatnya. Tadi belum ketemu nih, semangat apa nih yang bikin mereka itu jadi luar biasa gitu ya. Silakan. Ya, kalau masalah telik sandi hijab, mungkin Ana juga tidak punya referensi gitu ya, nanti itu jadi PR Ana juga. Tapi kalau terkait dengan militer gitu ya, seperti apa gitu ya, kemungkinan besar bahwa memang secara militer gitu ya, tidak
tidak berbeda gitu ya dengan dengan kondisi militer kerajaan-kerajaan sebelumnya gitu ya. Kalau dilihat dari katakanlah misalnya seperti apa sih pendidikan militer gitu ya di masa itu gitu ya, pastinya kan berkutat di antara pendidikan fisik ya, pendidikan taktik, kemudian pendidikan moral juga gitu ya. Terus kemudian nanti akan ada semacam peringkat-peringkat atau pangkat-pangkat gitu ya, dari misalnya yang paling bawah sampai kemudian paling atas gitu ya. Pada dasarnya tidak jauh berbeda lah gitu ya dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Cuma yang mungkin jadi pembeda adalah ketika peralihan gitu ya dari wilayah Hindu Buddha dan sebagainya gitu, terus kemudian menjadi wilayah kerajaan Islam gitu ya, tidak tidak pungkiri peran ulama gitu ya yang kemudian memberikan nilai-nilai keislaman gitu ya di lingkungan kerajaan, kemudian di lingkungan masyarakat biasa, kemudian di lingkungan militer dan sebagainya, itu menjadi pemicu tersendiri gitu ya terkait dengan adanya mungkin keberanian, terus kemudian menjadi pendorong atau ruh dari perjuangan atau misalnya kemudian mempertahankan wilayah. Kan semua kita tahu ya dalam Islam mempertahankan wilayah dan sebagainya itu kan masuk dalam suatu bentuk ibadah lah gitu ya. Nah kemudian peran ulama lah yang di situ kemudian menjadi ruh dari perjuangan itu dengan tentu mungkin dengan fatwa-fatwanya dan pendidikan-pendidikan keagamaannya, kemudian itu menjadikan nilai lebih gitu ya dibandingkan dengan masa-masa di mana militer itu atau kerajaan itu di bawah pengaruh Hindu Buddha gitu. Wallahu alam mungkin itu yang bisa dijawab Pak Dokter. Oke, terima kasih ya Pak Heri. Ya Pak Heri ya. Jadi Pak Heri tadi sebenarnya ruhnya itu sudah jelas sekali gitu ya, bahwa ruhnya itu adalah ruh jihad ya. Dan kita tahu bahwa Mataram Islam itu kan berdiri setelah Demak ya, bahkan lewat satu. Nah, kita tahu Demak itu ya berjaya itu ketika ketika Kesultanan Malaka itu diserang ya oleh kolonial gitu, sehingga kita kenal Pati Yunus itu juga meninggal ya ketika perang itu. Kemudian yang kita kenal itu ada Laksamana Ratu Kalinyamat, itu seorang perempuan yang menjadi ya jenderal pemimpin nyerang dari Demak di situ ya, dari Demak sampai ke Malaka. Bayangkan itu sekitar tahun abad ke-15 gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu ya, bagaimana seorang perempuan menjadi pemimpin untuk menyerang dari Malaka dari Demak ke Malaka, dan tapi akhirnya kemudian Malaka itu jatuh. Nah, Malaka jatuh inilah yang kemudian menjadi satu spirit bagi Mataram Islam untuk mempertahankan wilayahnya, termasuk yang pertama sekali itu adalah Sunda Kelapa gitu ya, sehingga kemudian penyerangan itu dengan ruh, dengan semangat jihad itu ya, mereka membawa semua banyak sekali pasukannya itu dari berbagai wilayah, bukan hanya dari di sini, bukan hanya dari ini saja, mereka tuh bukan hanya istilahnya itu prajurit saja yang dilatih, tetapi masyarakat umum mereka dilatih untuk bagaimana tadi mempertahankan dan juga jihad gitu ya, menyerang jelas-jelas itu adalah orang-orang kafir gitu ya. Nah, ruh semangat ini yang bisa membawa dari ibu kota Mataram kemudian ya sampai ke Semarang, Kendal, kemudian Pekalongan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi, sampai ke Batavia. Nah, dari Batavia itu nanti ceritanya di sini belum habis ketika mereka itu kalah, ketika mereka itu berperang, padahal di dalam juga pemberontaknya juga ada, intelijennya juga ada. Setelah itu mereka justru menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di Priangan, yang mereka ada yang takut, ada yang takut tadi kepalanya dipenggal gitu ya. Kemudian juga mungkin karena sudah tidak mungkin lagi, mereka banyak sekali yang lari ke wilayah-wilayah di Priangan atau di Jawa Barat, Pasundan ini. Gitu. Jadi ruhnya itu sangat jelas sekali. Tadi kalau terkait dengan intelijen ya betul bahwa ya pada waktu itu memang hijab
itu bukan menjadi ini utama. Makanya kita mengenal, tadi saya mau nanya juga tentang mukena. Mukena ini munculnya kapan sebenarnya gitu ya. Kenapa misalnya di Bali itu ada satu kisah tentang seorang putri Bali yang kemudian dibunuh gara-gara memakai mukena gitu kan ya. Karena dia memang muslim gitu kan ya. Muslim kemudian memakai mukena kemudian dibunuh karena dianggap zaman dulu tuh kalau pakai pakaian putih itu justru dianggap malah ilmu hitam gitu ya. Ini menarik nih. Jadi berbeda memang apa dari sisi apa pakaian hijab zaman waktu itu dengan di era sekarang. Bahkan kita lihat di setelah itu juga masih panjang sekali munculnya hijab dalam artian syar'i itu kan setelah revolusi Iran ya 1979. Nah, itu baru kelihatan sekali. Sebelum itu hanya beberapa ini saja bagian-bagian tertentu wilayah saja gitu. Tapi ini menarik juga untuk dibahas. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar lagi? Nanti kita batasi sampai jam ini kan nanti ada ini udah siap juga Pak Ustadz Juni udah siap ya? Ustadz Juni ada yang mau presentasi? Ada mudah-mudahan ya. Ustadz Tadi kan Mustafa sudah yang ngirim. sudah share. Pak Mustafa yang udah share ya, udah siap ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan sendiri, tapi masih banyak sekali rahasia, masih banyak sekali pelajaran, masih banyak sekali prestasi, masih banyak sekali hal-hal yang kita harus banyak pelajari dari satu wilayah yang kalau menurut saya sangat luar biasa sekali, ini tidak pernah habis untuk dibahas gitu ya, bahkan satu semester ya, bagaimana perjuangan mereka, terutama nanti apalagi setelahnya itu luar biasa untuk kita bisa pelajari agar generasi muda kita juga memahami bagaimana perjuangan mereka. Ya tadi salah satu kemundurannya ya memang karena penjajahnya itu semakin kuat, kolonialisme itu semakin kuat, kemudian banyak sekali ya bisa dikatakan semacam ijtihad politik gitu ya. Ketika melawan otomatis kerajaannya itu dan juga rakyat itu akan hancur gitu. Tapi ketika tidak melawan kemudian ya mereka dipelihara walaupun efeknya dibenci sama rakyatnya, kemudian juga apa namanya ya tetapi kerajaannya beberapa juga pasti diambil alih, dia hanya simbol, tapi beberapa apa wilayah kemudian juga kerajaan itu dia masih ada. Jadi itu pun biasanya adalah ya pemimpin-pemimpin yang memang mereka ya bisa dikatakan ya memang tunduk di bawah Belanda, sementara beberapa yang melawan pasti mereka akan lari dari istana. Ini juga jadi satu sejarah buat kita gitu ya. Jadi kenapa banyak kerajaan itu yang sudah hilang ya karena mereka melawan Belanda sehingga mereka dihancurkan, hancur lebur. Kalaupun yang masih ada itu memang awalnya mereka itu ya istihadnya mereka gitu, daripada rakyat saya dihabisi, kerajaan juga habis, akhirnya mereka ya kerjasama dengan Belanda. Ya, ini adalah bagian dari masa lalu. Baik, terima kasih Pak Heri, silakan ditutup untuk ininya. Saya stop sharing. Oke, terima kasih. Yang berikutnya siapa yang mau presentasi? Share di grup. Pak Mustafa udah siap ya? Ada sih. Ya. Oke, saya jadikan co-host dulu. Silakan Pak Mustafa bisa ini. Tadi Pak Juni juga udah share juga sebenarnya. Pak Juni udah share juga, tapi nggak apa-apa. Silakan. Sudah bisa kayaknya Pak ini. Oh, nggak muncul ya? Sudah jadikan co-host, karena coba di share screen dulu. Bisa? Nah, dulu. Insya Allah udah bisa karena sudah di share screen. Sebentar ya. Pas dibuka itu nggak muncul yang sudah saya bukanya. Coba lagi. Di share screen kemudian pilih yang ininya. Saya
Kalau nggak boleh iya, kalau kirim Ini ke saya. sebentar. Ini kayaknya sedang. Ini kalau nggak salah Halo? pertemuan, ya silakan lanjut. Nggak apa-apa ini sambil mengisi. Oh, oke. Oke, Muncul nggak? sip. Ya, silakan. Oh, kita kayaknya